Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Are you feeling good? Alhamdulillah. Okay, before study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay student, what do you know about amalan-amalan di bulan Ramadan? Ya, di antara amalan-amalan di bulan Ramadan adalah seperti sholat taraweh, tadarus Al-Quran, dan banyak lainnya. Oke? Today we are going to learn about amalan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah, bulan yang sangat istimewa. Karena pada bulan Ramadan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Seperti sholat taraweh, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Amalan di bulan Ramadan diantaranya adalah sholat taraweh. Apa itu sholat taraweh? Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan yang dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Hukumnya apa? Hukum sholat sunnah tarawih adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Bilangan rakaat sholat tarawih boleh dilakukan 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Cara melakukan sholat tarawih. Yang pertama, sholat tarawih boleh dikerjakan dengan 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Atau 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Jika dikerjakan dengan 20 rakaat, maka setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Jika dikerjakan 8 rakaat, maka boleh diakhiri salam pada 2 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Syarat, rukun, bacaan, dan cara melakukan sholat taraweh sama dengan sholat biasa. Sholat taraweh boleh dikerjakan dengan sendirian atau berjamaah. Lebih baik berjamaah karena pahalanya ditingkatkan menjadi 27 derajat. Niat jika melakukan sebanyak 2 rakaat tanpa berjamaah. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat taraweh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat jika melakukannya sebanyak 4 rakaat tanpa berjamaah atau munfarid. Usolli sunnatat tarawihi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Aku niat sholat taraweh 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jika dilakukan dengan berjamaah, maka lafal niat ditambah dengan imaman. Nah, imaman bagi yang menjadi imam sholat dan makmuman bagi yang menjadi makmum. Setiap 2 rakaat atau 4 rakaat setelah salam disunahkan membaca zikir atau doa sebagai berikut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Setelah sholat taraweh, hendaknya diteruskan dengan sholat sunnah witir. Ada yang tahu sholat sunnah witir? Ya, sholat sunnah witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari dengan bilangan rakaatnya ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Niat sholat sunnah witir 3 rakaat 2 kali salam. Usolli sunnata minal witri rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Yang satu, usolli sunnatal witri rak'atam mustaqbilal kiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Oke, di antara keutamaan sholat taraweh antara lain sebagai berikut. Dapat menambah ketaatan kepada Allah SWT.
Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Rawi Bukhari Muslim. Barang siapa ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Berikutnya, mempererat silaturahmi sesama kaum muslim. Amalan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Pada bulan Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan menjadi pedoman bagi umat manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah 185. Membaca Al-Quran merupakan ibadah utama dan paling banyak pahalanya. Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau masjid. Pada masa Nabi Muhammad, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Membaca Al-Quran hendaknya memperhatikan beberapa adab, ya, sopan santun tata keramanya. Ada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran hendaknya berwudu lebih dahulu. Suci dari hadas kecil dan besar, ya nak. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awudz atau basmalah. Di tempat yang bersih, berbusana bersih, suci, dan menutup aurat dengan rapi. Dianjurkan menghadap kiblat, ini disunahkan, ya. Membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Membaca dengan suara sedang. Tidak berbicara dan bersenda gurau ketika membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Di antara manfaat tadarus Al-Quran apa? Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Memperlancar membaca Al-Quran. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah. Oke, that's all for today. Let's review the lesson we have learned about amalan di bulan Ramadan. Ya, di antara amalan-amalan di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak kebaikan. Seperti contoh tadi, ada sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, iktikaf pada 10 hari terakhir, dan amalan-amalan ibadah lainnya. Oke? As your assignment with this question. Number 1. Sebutkan 3 keutamaan sholat sunnah tarawih. Nomor 2, sebutkan 3 manfaat tadarus Al-Quran. Yang ketiga, sebutkan 3 adab dalam membaca Al-Quran. Keempat, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah witir. Yang kelima, berapa jumlah rakaat sholat sunnah tarawih yang kamu ketahui. Oke? Thank you for attention. Let's sing hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time, insyaAllah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.